Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman semua, sebelum video ini dimulai, saya merekomendasikan bagi teman-teman yang ingin menonton video modifikasi sederhana part 1 R15 V4 ini ada di video sebelumnya, yang mana nanti lanjutan modifikasinya akan ada di video setelah video ini, yaitu part 2 modifikasinya. Oke teman-teman, kita lanjut. Dalam video kali ini saya akan coba membahas bahan bakar dari R15 V4 ini. Dan saya akan coba juga membahas bagaimana penggunaan BBM di R15 V4 ini. Berapa banyak sih penggunaan BBM ini, dan boros atau tidaknya R15 ini nanti akan kita jelaskan di dalam video ini. Teman-teman jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua, R15 V4 ini bagusnya menggunakan bahan bakar apa? Oke, sebelum itu, for your information, saya tinggal di Provinsi Bengkulu, yang mana di Provinsi Bengkulu ini hanya ada Pertamina. Dan sebagian besar orang juga di Indonesia ini menggunakan Pertamina. Jadi akan kita bahas yang pertama itu dari Pertamina dulu ya teman-teman. Oke, di Pertamina itu bahan bakar terbagi menjadi 4 untuk bahan bakar motornya, yaitu ada Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Dan saya sudah mencoba beberapa bahan bakar di motor ini, yaitu Pertalite dan Pertamax. Lalu Pertamax Turbo sudah saya coba juga. Oke, kita lanjut di sini. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggunakan Pertamax Turbo. Karena kenapa? Di sini akan saya cantumkan berbagai macam alasannya. Yang pertama, mesin R15 V4 ini dianjurkan menggunakan Pertamax Turbo yang oktannya di atas 95. Dikarenakan kompresi di R15 V4 ini yaitu 11:6 yang perlu oktan itu di atas 95. Karena pembakarannya lebih sempurna dan jauh lebih efisien. Lalu, contohnya, misal motor lain seperti motor bebek, Blade, Revo, atau motor Matic seperti Beat, S-Stride, Scoopy, itu kalau digunakan Pertamax Turbo, pembakarannya justru tidak sama dengan R15 V4 karena kompresi yang mereka miliki itu kompresi mesinnya itu rendah, berbeda dengan R15 V4 ini. Lalu, dikarenakan adanya fitur VVA, motor ini tambah jauh lebih cocok dan bagus jika diberikan Pertamax Turbo, sehingga pembakarannya jauh lebih sempurna dan efisien. Lalu akan timbul pertanyaan lain, bisa atau tidak menggunakan jenis Pertamina lain? Jawabannya tentu saja bisa teman-teman, tapi dengan berbagai macam risiko. Contoh, jika teman-teman menggunakan Premium dan Pertalite yang mana masing-masing oktannya itu rendah, Premium itu 88, Pertalite itu 90, risiko itu ada pada mesinnya, yang mana mesin jadi jauh lebih cepat rusak atau adanya penumpukan seperti kerak itu nanti di mesinnya. Lalu, masalah motor jalan atau tidaknya, ya tentu motornya tetap jalan teman-teman. Tidak mungkin motornya tidak jalan, namun untuk jangka panjang itu akan merusak area bagian mesin. Jadi saya tidak merekomendasikan bagi teman-teman semua yang memiliki atau yang sudah membeli R15 V4 ini untuk menggunakan bahan bakar Premium dan Pertalite. Saya ambil contoh teman-teman, Pertalite oktannya 90 ya, itu kan rendah. Sehingga kalau teman-teman gunakan itu, pembakarannya itu tidak akan semulus atau seefisien dari Pertamax maupun Pertamax Turbo. Karena kompresi mesin di R15 V4 ini itu besar, tidak cocok digunakan oleh oktan yang rendah seperti Pertalite. Lalu akan muncul lagi pertanyaan di teman-teman, mungkin kenapa bukan Pertamax? Oke, saya akan coba menjelaskan. Pertamax itu oktannya 92. Sebenarnya Pertamax pembakarannya itu juga sudah cukup oke. Bagus juga teman-teman. Karena awal-awal pada saat membeli ini saya juga menggunakan Pertamax.
kira-kira selama 2 sampai 3 minggu lah saya pernah menggunakan Pertamax. Tapi seiring berjalannya waktu, saya banyak membaca dan meriset dari literatur di internet. Lalu saya juga mencoba menonton video atau survei di motor ini. Ternyata lebih banyak yang menyarankan menggunakan Pertamax Turbo. Lalu saya langsung mencoba dong untuk membuktikan sendiri hasil riset yang sudah saya lakukan di internet itu. Dan benar, rasanya langsung sangat berbeda teman-teman dari saya sebelumnya menggunakan Pertamax. Yang mana tarikan gas itu jauh lebih enteng. Jujur, ini berbeda dari waktu saya menggunakan Pertamax. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan Pertamax Turbo, mungkin bisa komen di komentar ini. Benar-benar kerasa perbedaannya kalau benar-benar teman rasain perbedaannya dari Pertamax ke Pertamax Turbo. Tapi ya gitu teman-teman, harganya lumayan sih untuk Pertamax Turbo. Di Bengkulu sendiri itu 15.100 teman-teman. Kalau Pertamax itu 13.000. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa saya menggunakan Pertamax Turbo ketimbang Pertamax. Jadi, yang mana oktannya Pertamax itu ada 92, sedangkan Pertamax Turbo itu 98. Jadi lebih mending Pertamax Turbo menurut saya. Karena kenapa? Dengan perbedaan harga yang hanya selisih Rp2.000, teman-teman bisa mendapatkan oktan yang jauh lebih tinggi. Jarak oktannya itu jauh teman-teman, dari 92 ke 98. Lain cerita pada saat Pertamax harganya masih kisaran 8.000 ataupun 9.000 ya teman-teman. Itu mungkin masih wajar lah untuk oktan 92. Namun sekarang kan harga Pertamax itu sudah naik teman-teman. Mungkin di masing-masing daerah itu berbeda, tapi di Bengkulu sendiri itu Rp13.000. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan bagi saya sendiri, mungkin bagi teman-teman juga, untuk beralih dari Pertamax ke Pertamax Turbo. Karena lumayan jauh ya teman-teman perbedaannya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang efisien atau tidaknya bahan bakar menggunakan Pertamax Turbo. Untuk motor yang saya gunakan ini sendiri, setelah menggunakan Pertamax Turbo, ini jauh lebih efisien dan irit teman-teman. Untuk penggunaan jarak jauh dan sehari-hari, itu pemakaiannya di motor saya ini bisa dilihat dari odometernya. Itu 100 km menghabiskan 2,6 sampai 2,7 per liter. Jadi 2,6 sampai 2,7 per liter itu dihabiskan di jarak 100 km. Kira-kira 40 km-nya itu menghabiskan kurang lebih 1,3 liter ya teman-teman. Itu menurut saya jauh lebih irit ketimbang motor 150 cc yang lain di kelasnya ini. Itu lumayan irit lah ya teman-teman. Tapi untuk tiap-tiap motor mungkin bisa berbeda. Kembali lagi dengan penggunaan masing-masing itu bagaimana. Lalu ada juga teman-teman yang sempat bertanya di kolom komentar, lalu bagaimana dengan Shell? Jadi gini teman-teman, saya kalau tinggal di daerah kota besar, tentu yang paling direkomendasikan untuk motor R15 ini adalah Shell V-Power. Karena kenapa? Karena oktan di Shell V-Power itu pas dengan motor ini, yang mana 9,5. Tapi karena di daerah saya, di Bengkulu ini khususnya, itu belum ada Shell. Jadi bagi teman-teman yang di kotanya itu sudah memiliki Shell, teman-teman bagusnya menggunakan Shell V-Power. Karena kenapa? Karena dia memiliki oktan yang pas dengan motor ini dan juga rentang harga yang pas. Kalau saya menonton di video orang itu harganya sekitar 13.000. Itu sama dengan harga Pertamax ya teman-teman. Namun kelemahan dari Shell ini yaitu pertama, dia belum tersebar di Indonesia, hanya ada di kota-kota besar. Jadi sehingga di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman juga itu belum ada. Jadi saya tidak bisa menyampaikan secara rinci
bagaimana dengan penggunaan selfie power. Namun dari video orang YouTuber lain itu mengatakan untuk R15 V3 dan R15 V4 ini cocoknya itu menggunakan bahan bakar selfie power karena memiliki oktan yang pas dengan motor ini. Oke, di sini saya akan coba membahas juga ada kelemahan dari Pertamax Turbo, yang mana mesin R15 V4 ini menjadi sedikit lebih panas ketimbang menggunakan Pertamax. Memang performanya lebih oke Pertamax Turbo, namun kita harus merelakan sedikit rasa panas lebih dari kita menggunakan Pertamax biasa. Biasanya ini area panasnya itu di area tangki ya teman-teman, tapi berlaku untuk jarak pendek, tidak berlaku untuk jarak panjang. Karena saya pernah menggunakan R15 V4 ini, itu lumayan jauh, sekitar 80 km. Itu panasnya itu jauh lebih tidak terasa ya teman-teman. Ini hanya berlaku di jarak pendek saja. Oke, terakhir di sini kesimpulannya, menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo atau selfie power itu semua bisa. Kembali lagi kepada teman-teman semua. Tapi di sini saya hanya bisa menyarankan teman-teman untuk menggunakan Pertamax Turbo jika di daerahnya itu tidak memiliki selfie power. Namun jika di daerahnya itu memiliki selfie power, teman-teman bisa memilih selfie power saja karena oktan yang digunakan itu pas dengan motor ini, yaitu 95. Namun bagi teman-teman yang di daerahnya belum ada selfie power, saya lebih merekomendasikan menggunakan Pertamax Turbo karena menurut saya jauh lebih baik, oktannya lebih tinggi ketimbang lebih rendah. Yang mana ini berguna juga untuk menjaga kesehatan mesin, karena menurut saya jauh lebih efisien jika teman-teman menggunakan oktan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada saran, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.